Pemilu itu ada 5 kotak, kecuali di Jakarta. Ada 4. Kalau di Jakarta cuma 4. Betul. Kalau di seluruh Indonesia itu 5 kotak. Kotak Presiden, Wakil Presiden, kotak DPD, kotak DPR Pusat, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Kalau menurut saya, pemilu yang paling fair, paling bersih, paling jujur, itu adalah kotak pertama. Pemilu presiden? Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pemilu presiden? Ya, karena dia dicoblos, karena dia pencoblosan berakhir jam 1, Oke. jam 2 sudah dihitung. Isoma 1 jam lebih kurang. Pas pemungutan suaranya saja ya? Ya, penontonnya masih lengkap, saksinya masih lengkap, petugasnya masih lengkap, Oke. dan masih dipantau oleh media dan sebagainya, itu masih lengkap. Yang paling tidak fair menurut saya itu kotak kelima. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Kabupaten kota? Kabupaten kota. Karena dihitungnya paling lama. Kalau nggak malam, besoknya. Betul. Itu semua saksinya udah nggak ada. Udah lelah lah ya? Semuanya udah. Dan ini yang sering membuat, mohon maaf, kelelahan, kematian dan sebagainya di sini gitu. Gitu. Tapi uniknya, gerakan yang mengatakan itu curang itu dialamatkan kepada kotak pertama. Padahal kotak pertama itu sebenarnya paling fair. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang, dia nggak bagus. Gitu. Jadi yang paling fair itu, ya misalnya katakanlah, dari jumlah, dari gini, kan salah satu yang terpenting adalah mandat rakyat. Ya. Yang paling dipahami oleh rakyat ketika dia memilih, yang kesadarannya penuh, ketika dia mencoblos dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pengetahuan, pemahaman, dan jiwanya, itu hanya capres. Karena ketika dia menang, dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah, baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan-kecurangan yang ada, yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya hari ini, di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Ya kan? Ada KPU juga demikian, ada Panwas untuk Bawaslu, ada KPPS, di TPS, di kecamatan, ribuan orang dibiayai oleh negara untuk satu kepentingan menjaga proses ini. Jangkarnya banyak, ada media yang bebas, ada sosial media, ada masyarakat sipil yang bikin aplikasi-aplikasi untuk memantau apa yang terjadi. Sangat sempurna. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan, nggak usah. Dekat-dekat pemilu. Bansos itu tahu nggak? Dianggarkannya di Badan Anggaran DPR. Iya. Panggil menteri, anggarkan sekian. Anda tahu nggak yang menikmati bansos yang paling banyak siapa? Incumbent anggota dewan. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wijaya Channel. Tidak henti-hentinya saya berdoa untuk teman-teman semua. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Wijaya Channel, selalu di awal video saya ingatkan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, langsung saja dukung saya untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Ini ada video ya dari Fahri Hamzah dan juga Ibu Irma yang merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem. Beliau berdua mengungkapkan secara terbuka belak-belakan ya mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pilpres maupun Pileg ya. Khususnya mereka berdua mengkritisi untuk yang pemilihan legislatif, bahwa memang Ibu Irma sendiri juga mengakui bahwa beliaunya adalah pelaku gitu. Jujur ya, berani jujur beliau mengatakan bahwa beliau adalah pelaku. Artinya ini memang betul-betul informasi yang valid, informasi A1, bahwa yang mengatakan adalah pelaku sendiri. Dan beliau menceritakan bahwa kejadian yang dia lakukan, yang dia alami, ini juga terjadi pada semua anggota DPR, baik yang sudah jadi ataupun yang gagal ya. Pada dasarnya mereka sama saja menggunakan uang atau money politik di dalam proses pemilihan. Secara terbuka, secara belak-belakan beliau sampaikan di sebuah forum ya, apalagi Fahri Hamzah juga mengatakan mengenai bansos yang saat ini rame diperbincangkan dan juga dipermasalahkan. Bansos yang dari pemerintah katanya dipolitisasi untuk salah satu pasangan calon presiden, yaitu calon presiden nomor 02 Pak Prabowo dan Gibran. Di sini Fahri Hamzah mengatakan bahwa sebenarnya bansos pun itu juga dipolitisasi oleh para anggota dewan incumbent yang mencalonkan kembali, bahwa mereka juga menikmati, bahkan mereka lebih banyak dalam menikmati bansos itu, karena memang anggarannya sendiri pun juga yang menyetujui dan yang mengetok palu adalah anggota dewan. Seperti itu. Jadi mereka berdua antara Fahri Hamzah dan Ibu Irma tidak akan pernah yakin bahwa hak angket itu akan segera bergulir di sidang DPR RI. Karena mereka sudah tahu sendiri resiko-resikonya bila hak angket itu akan dilaksanakan mengenai kecurangan pemilihan umum. Masa orang yang curang akan menyelidiki orang yang curang? Ini kan sama juga maling teriak maling, ya kan? Dan itulah anehnya di negara kita ini. Ada maling teriak maling, sama-sama kotornya kok ingin membersihkan orang yang kotor. Seperti itu. Jadi ini sudah sangat transparan sekali dan sudah sangat kelihatan sekali bahwa memang apapun itu yang namanya politik dan juga perhelatan pemilu pasti ada sebuah kecurangan.
Namun kemudian apakah kecurangan ini bisa dihentikan atau minimal diperkecil atau diminimalisir. Seperti itu saja. Nanti mungkin ke depannya kalau selesai pemilu ini dan sudah terpilih secara resmi presiden dan juga para legislatif, hendaknya memang antara legislatif dan juga eksekutif dan juga mungkin para akademisi mungkin bisa merumuskan kembali langkah-langkah untuk membuat undang-undang yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, memperbaiki undang-undang pemilu yang sudah ada. Harapan kami sebagai masyarakat dan juga rakyat hanya seperti itu. Karena memang ketika pemerintahan kuat dan juga pemerintahan itu akan stabil, mungkin juga akan berimbas pada hal-hal lain seperti kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat, dan kemakmuran rakyat pasti juga akan terimbas dari kuatnya pemerintahan itu. Begitu bos ya. Jadi buat teman-teman yang demo di depan kantor DPR RI di Senayan, hendaknya pulang saja. Pulang, Anda pulang semua. Hak angket nggak bakal dilaksanakan oleh anggota DPR. Karena yang kotor tidak mungkin membersihkan orang-orang yang kotor. Jadi biarlah pemilu ini berjalan dan akan terpilih sesuai dengan hasilnya. Mari kita songsong pemerintahan yang baru dan kemudian baru dilaksanakan untuk membuat undang-undang yang lebih baik lagi. Begitu bos ya. Untuk teman-teman yang demo sudah turun, Anda pulang ke rumah masing-masing agar semuanya bisa cepat selesai dan pemilu damai ini bukan hanya jargon tapi sebuah kenyataan. Memang pemilu di Indonesia berjalan damai. Begitu bos ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.